Law is no law at all. Hukum yang tidak adil atau tidak bermoral bukanlah hukum sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria. Nomor induk mahasiswa saya 210 10142. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Profesor Dr. Haji Bambang Satria SMH, di dalam bukunya yang berjudul Pancasila dan Kewarganegaraan, sebelum negara Indonesia merdeka terbentuk, para pendiri bangsa Indonesia mewakilkan diri sebagai konstituennya bangsa yang mau mendirikan bangsa Indonesia. Mereka pun bersidang dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian dalam sidang BPUPKI itu terdapat pertanyaan yang paling mengemuka, yaitu pertanyaan apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Nah, dasar negara adalah ide negara terbaik yang dapat dibayangkan oleh suatu bangsa yang akan merdeka. Ide tentang ini disebut cita negara atau stat ide. Salah seorang ahli politik dan ekonomi yang bernama Antonium Down menyebut cita negara sama dengan ideologi negara. Cita negara merupakan dasar negara. Dasar negara merupakan suatu gambaran ideal tentang negara yang akan dibentuk menurut bangsa yang bersangkutan. Dalam sidang BPUPKI itu kemudian disepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian ini disebut dasar falsafah bangsa atau filosofis Grondslag, ideologi negara atau stat ide. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud di atas sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, di sini dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata berdasar berasal dari kata dasar yang diberi awalan menjadi berdasar. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu BPUPKI dalam rapatnya mencari filosofis Grondslag untuk Indonesia yang merdeka, maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan Pancasila itu tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan tidak dapat pula dipisahkan dari sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara tersebut. Hal ini mengingat bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri.
sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas yang dapat dilihat sebagai berikut. 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari asas ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain: A. Dalam bidang eksekutif, dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut agama di Indonesia. Dalam bidang legislatif, tercermin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tercermin dalam setiap keputusan peradilan umum di Indonesia. Begitu pula dengan ada kalanya peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam, adalah realisasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. Asas peri kemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas peri kemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlibat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Contohnya, panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, anak cacat, dan manula atau lansia. Dari segi legislatif, dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Perburuan yang menghilangkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberi bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya. Ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, yang berarti pula bahwa bangsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan atau intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Asas kebangsaan tertuang pula dalam simbol atau lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang tertuang pada pasal 36A.
bendera kebangsaan, yaitu Sang Saka Merah Putih yang tertuang pada pasal 35, Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia yang tertuang pada pasal 36, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang tertuang pada pasal 36B, dan Lambang Persatuan dan Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang pada pasal 36A. Di samping itu, asas kebangsaan termuat dalam pembukaan alinea pertama dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, dalam mewujudkan pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga dalam rangka perlindungan bangsa terhadap kemungkinan pengaruh buruk dari luar negeri dan juga perlindungan terhadap orang asing yang ada di Indonesia demi kepentingan bangsa. Di bidang legislatif, asas ini terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Agraria yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Aplikasi asas kebangsaan dalam pengadilan berupa keputusan apabila terjadi perselisihan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia di mana yang berlaku adalah Undang-Undang Indonesia. 4. Asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam bidang yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang pada alinea 4 yang menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah itu. Untuk itu dapat ditunjukkan bahwa Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, dan akhirnya Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian asas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh ruhnya dalam era reformasi dengan dilaksanakan pemilu secara langsung atau melibatkan rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 atau pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditujukan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan
kalau rakyat adalah pemilik utama negara ini. 5. Asas keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya, adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya. Yang perlu adanya suatu badan yang menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif, terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Sedangkan dalam bentuk lembaga, terlihat adanya lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Selain itu, negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian, dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama harus diserasikan dan diseimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentang satu dengan lainnya. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberikan tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar atau menciptakan monopoli dengan pemilik modal besar. Juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Peran negara demikian tidak lepas dari amanat yang digariskan oleh Pancasila. Artinya, negara melalui para penyelenggaranya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perintah-perintah yang didoktrinkan oleh Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang saya kutip dari situs resmi BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan
masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Kerakyatan yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Nah, selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Senada dengan yang disampaikan Dwi Yanto dalam jurnal Ihtiyat Jurnal Kopertis Wilayah 11 Kalimantan yang berjudul Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Sehari-hari, yang berkesimpulan bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki sesuatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan pandangan hidup yang mantap, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat. Dengan sesuatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam, atau pertahanan dan keamanan, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut
maka pandangan hidup tersebut harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh warganya. Karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika tersebut merupakan asas pemersatu bangsa Indonesia sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia. Maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberi pedoman dan kekuatan kerohanian bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jauh sebelum tulisan yang ditulis dari situs resmi yang ditulis BPIP tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan tulisan yang ditulis oleh Dwianto dalam jurnal Kopertais Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Dr. Darji Darmodi Harjo juga pernah menulis dalam lokakarya MKO di Universitas 17 Agustus tahun 1996. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini pernah menulis dengan judul Pengantar ke Arah Filsafat Pancasila. Dalam tulisan itu, Profesor Dr. Darji Darmodi Harjo mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup. Jika berbicara tentang filsafat Pancasila, maka yang dimaksud adalah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup, bukan filsafat sebagai ilmu. Sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tepatnya, norma atau kaidah yang mengandung nilai-nilai. Kita sebut Pancasila sebagai norma karena Pancasila merupakan sifat mengikat bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan, kesepakatan, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat saja bersifat universal, tetapi sebaliknya juga bersifat kontekstual. Sila-sila Pancasila mempunyai sifat universal karena nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing pasal juga diyakini sebagai suatu yang baik bagi kemanusiaan di seluruh dunia. Di lain pihak, sila-sila Pancasila sebagai kesatuan yang bulat utuh merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio budaya bangsa Indonesia. Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari-sari budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Demikian mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberi watak atau jati diri bangsa, sehingga apabila kedudukan Pancasila diakui sebagai filsafat atau pandangan hidup bangsa adalah wajar. Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang hakiki tentang hubungan bangsa Indonesia dengan sumber kemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Asas ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas fundamental dalam kesemestaan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius atau kualitas dari sesuatu yang sebagaimana bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Harus diingat bahwa nilai di Pancasila adalah kualitas yang melekat pada suatu objek, tetapi bukan objek itu sendiri. Menilai berarti menimbang, yakni
suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan selanjutnya mengambil keputusan dari pertimbangan yang telah dilakukan. Keputusan yang diambil adalah keputusan nilai yang menyatakan bahwa sesuatu itu berguna, benar, baik, indah, kudus, atau suci, atau sebaliknya. Dalam nilai-nilai, demikian terkandung cita-cita manusia. Nilai dengan demikian merupakan das sollen dan das sein. Natonagoro membedakan nilai dalam 3 macam, yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sesuatu dikatakan bernilai, material, apabila sesuatu itu berguna bagi semua manusia. Selanjutnya, sesuatu bernilai vital jika ia berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Sesuatu dikatakan bernilai rohani apabila ia bisa dibuktikan kebenarannya atau kenyataannya. 2. Nilai keindahan. 3. Nilai kebaikan moral. Dan 4. Nilai religius dan kesucian. Pembagian yang dibuat Notonegoro di atas hanyalah salah satu cara pembedaan nilai. Selain itu, nilai dapat dibedakan dalam pasangan-pasangan. Nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai positif dan nilai negatif. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup mengandung nilai-nilai hasil pemikiran manusia yang sedalam-dalamnya, atau jadi merupakan hasil renungan filsafat pula yang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat yang sering disebut dengan pegangan hidup, way of life, set how Wiran Reverend Ben Showing, pandangan dunia. Demikian video yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat saya sampaikan. Sependek pengetahuan saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.